Dalam era digital yang semakin berkembang, kita seringkali terpesona oleh kemampuan teknologi untuk menciptakan dunia virtual yang begitu mendalam dan kompleks. Kerap kita temui dalam game open world, menawarkan pengalaman mirip dunia nyata, di mana setiap detail, dari alur cerita hingga karakter, diatur oleh kode dan algoritma yang cermat. Di balik layar, ada ribuan baris kode yang menentukan setiap tindakan, reaksi, dan hasil dalam dunia tersebut. Pemain diberikan kebebasan untuk mengeksplorasi, membuat pilihan, dan menjalani pengalaman yang tampaknya unik, namun semuanya pada dasarnya dikendalikan oleh aturan-aturan yang telah diprogram sebelumnya. Konsep ini mengundang kita untuk merenungkan, bagaimana jika kehidupan manusia juga merupakan hasil dari sebuah algoritma? Bagaimana jika, seperti halnya dalam dunia virtual, Tuhan adalah programmer yang telah menulis kode takdir kita? Sama seperti algoritma yang menciptakan dunia dan karakter dalam game, bisa jadi ada sebuah sistem yang lebih besar, tak terlihat, yang mengatur kehidupan kita. Dalam pembahasan ini, kita akan menyelami ide bahwa kehidupan kita mungkin tidak sepenuhnya acak atau kebetulan, melainkan merupakan hasil dari program yang telah ditetapkan sejak awal oleh Sang Pencipta. Algoritma adalah serangkaian instruksi atau langkah-langkah yang dirancang untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia virtual, algoritma adalah tulang punggung dari semua mekanisme dan interaksi yang terjadi. Mereka bekerja di balik layar, mengatur setiap aspek dari permainan mulai dari bagaimana karakter berinteraksi dengan dunia sekitar hingga bagaimana cerita berkembang berdasarkan keputusan yang diambil oleh pemain. Dalam game, algoritma memastikan bahwa semua elemen yang terlihat acak atau terbuka sebenarnya mengikuti pola dan aturan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Game open world adalah cerminan sempurna bagaimana algoritma menciptakan pengalaman yang tampak bebas namun tetap terstruktur. Dalam game seperti The Witcher 3, Wild Hunt, Grand Theft Auto, dan Skyrim, pemain diberikan kebebasan untuk menjelajahi dunia yang sangat luas. Setiap keputusan yang diambil pemain dapat mempengaruhi alur cerita dan menentukan hasil akhir. Misalnya, dalam The Witcher 3, pilihan dalam percakapan bisa mengubah nasib karakter. Begitu juga di Grand Theft Auto, pemain dapat memilih pendekatan berbeda dalam menjalankan misi, yang mempengaruhi perkembangan cerita utama. Skyrim memberikan kebebasan luar biasa untuk menentukan jalur petualangan, dengan berbagai akhir cerita yang bisa dicapai. Namun, di balik kebebasan ini, algoritma sebenarnya membatasi dan mengarahkan setiap keputusan yang diambil oleh pemain. Meskipun pemain merasa memiliki kendali penuh, semua kemungkinan jalur dan hasil telah diprogram oleh pengembang. Algoritma ini menciptakan ilusi kebebasan terstruktur, di mana setiap pilihan tetap dalam kerangka yang dirancang dengan hati-hati. Dalam perspektif teologis, Tuhan sering dipandang sebagai entitas yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu di alam semesta. Peran ini dapat dianalogikan dengan seorang programmer yang merancang dan mengelola sebuah game. Seperti halnya seorang programmer yang menulis kode untuk menciptakan dunia virtual, Tuhan dianggap sebagai pencipta yang menetapkan aturan-aturan dasar kehidupan dan alam semesta. Programmer merancang mekanisme, logika, dan skenario dalam game, sementara Tuhan, dalam konsep keagamaan, merancang hukum-hukum alam, kehidupan, dan moralitas yang mengatur seluruh eksistensi. Namun, meskipun seorang programmer memiliki kontrol penuh atas kode yang ditulisnya, hasil akhir dari game seringkali masih memiliki elemen-elemen yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Dalam banyak tradisi keagamaan, takdir manusia sering dipandang sebagai sesuatu yang sudah ditetapkan sejak awal. Ini mirip dengan konsep kode dalam pemrograman, di mana seluruh alur dan hasil dari suatu program telah ditulis sebelumnya. Namun, sama seperti dalam pemrograman di mana perubahan kecil dalam kode dapat menghasilkan hasil yang berbeda, beberapa pandangan teologis percaya bahwa takdir bukanlah sesuatu yang statis. Terdapat kemungkinan bahwa takdir bisa berubah atau diubah melalui doa, amal, atau tindakan lainnya.
Salah satu elemen yang sering diperdebatkan dalam teologi adalah konsep kehendak bebas dan takdir. Mari kita telusuri bagaimana kedua konsep ini berinteraksi. Dalam analogi programmer, kehendak bebas bisa dipandang sebagai variabel dalam algoritma takdir. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih dalam batasan tertentu. Seperti dalam game, di mana programmer menetapkan aturan, Tuhan mungkin telah menetapkan kerangka dasar takdir. Namun, manusia masih memiliki kebebasan memilih di dalam batasan tersebut. Kehendak bebas dan takdir bukanlah dua konsep yang bertentangan, melainkan dua sisi dari koin yang sama, berinteraksi dalam cara yang kompleks. Dalam game, algoritma sering menghasilkan elemen keacakan, menciptakan pengalaman yang berbeda setiap kali bermain. Ini mirip dengan ketidakpastian dalam hidup kita. Perdebatan antara kehendak bebas dan predestinasi sering menjadi pusat diskusi. Apakah semua sudah ditentukan atau ada kebebasan dalam membuat pilihan? Bayangkan sebuah game di mana semua hasil sudah ditentukan dalam kode, namun pemain merasa bebas membuat pilihan. Ini mirip dengan predestinasi dalam kehidupan. Seorang programmer harus merancang algoritma dengan bijaksana untuk berbagai kemungkinan. Ini paralel dengan cara Tuhan mungkin merencanakan kehidupan manusia. Dalam game, setiap pilihan mempengaruhi cerita dan akhir permainan. Begitu juga dalam kehidupan, setiap keputusan membawa konsekuensi yang mempengaruhi hasil akhir. Melalui analogi ini, kita bisa lebih memahami konsep takdir dan kebebasan dalam hidup. Game, dengan berbagai jalur dan akhir yang dipengaruhi oleh pilihan pemain, memberikan kita gambaran bagaimana kebebasan berkehendak bekerja. Namun, dalam kehidupan nyata, konsep takdir memperkenalkan dimensi tambahan di mana Tuhan, sebagai pencipta, memiliki rencana besar yang melingkupi setiap keputusan kita. Perbandingan ini relevan dalam membantu kita memahami peran Tuhan sebagai pencipta, yang meskipun memberikan kebebasan kepada manusia, tetap memiliki kehendak yang tak terelakkan dalam perjalanan hidup setiap individu. Dalam konteks ini, kebebasan manusia bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dibingkai dalam rencana ilahi yang lebih besar. Saat kita merenungkan konsep algoritma takdir, penting untuk bertanya pada diri sendiri bagaimana kita melihat kehidupan kita dalam kerangka ini. Apakah kita merasa seperti karakter dalam permainan dengan jalan cerita yang sudah ditentukan, atau kita percaya bahwa kita memiliki kendali atas arah hidup kita? Refleksi ini membuka ruang bagi kita untuk lebih memahami peran kita dalam dunia ini sebagai aktor dalam skenario yang sudah dituliskan, atau sebagai penulis dari skenario kita sendiri. Kehidupan adalah sistem yang kompleks, di mana takdir dan kehendak bebas berinteraksi dalam cara yang kadang sulit kita pahami. Memahami kehidupan sebagai gabungan dari kedua elemen ini sebuah algoritma takdir yang diprogram dengan kebijaksanaan ilahi, dan kebebasan yang kita miliki untuk memilih dapat memberi kita perspektif yang lebih dalam tentang peran kita dalam semesta ini. Kita mungkin tidak selalu bisa memprediksi hasil dari setiap pilihan, tetapi dengan menyadari kompleksitas ini, kita dapat menjalani hidup dengan lebih penuh kesadaran, menghargai setiap momen sebagai bagian dari desain yang lebih besar dan penuh makna.